Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Hadratul Kiram Rama Kiai Haji. Mana yang nanya, mana orang? Buya Oh situ ya. Sakur Yasin. Saya merujuk seperti apa yang telah Buya sampaikan tadi berkaitan dengan masalah kufur. Masalah kufur itu tadi semuanya bersumber dari tiga hal, yaitu kufur nikmat dan juga bakhil dan juga takabur. Dari tiga hal itu insya Allah itu juga karena kita kurangnya bisa mengendalikan hawa nafsu Ya. sehingga hati kita ini masih ada najisnya, masih ada kotorannya. Maka kalau dikaitkan dengan salah satu ayat yang insya Allah di dalam surat Yusuf, inna nafsa la amarotum bisu illa marrohima rabbi. Nah ini mohon dijelaskan Bu ya sedetail mungkin sampai sejauh mana kaitannya dengan tiga hal itu yang menjadi penyakitnya hati. Ya. Atas penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Allah membuat manusia dari tanah. Tetapi di situ juga oleh Allah ditiupkan wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah juga memasukkan hayawaniyah. Allah juga memasukkan malaikiyah. Allah juga memasukkan syahwaniyah, nafsu dan sebagainya. Kita ini luar biasa, sangat sophisticated. Jadi nafsu itu sendiri adalah sengaja dipasangi oleh Allah kita untuk supaya hidup kita ini punya arti. Sebab kalau orang nggak ada nafsunya, hidupnya nggak enak kok. Betul nggak? Cuman kan kadang-kadang suka kurang ajar, meminta lebih kadang-kadang. Nah, nafsu ini nggak usah dibunuh karena nafsu nggak bakal mati. Kita tampar dia pergi, datang lagi ganti baju. Diusir lagi, datang lagi, ganti baju lagi, berbolak-balik orangnya itu juga sebetulnya mah. Yang namanya nafsu, kitanya berdiri nafsunya berdiri, kitanya duduk nafsunya berdiri, kitanya melek nafsunya melek, kitanya tidur nafsunya melek. Lebih siap menggoda kita. Siang malam selalu melingkar di sekitar kita. Kapan nafsu mati? Kalau Anda mati, nafsu Anda mati. Kalau Anda belum mati, nafsu nggak bakal mati. Ini adalah statement dari Nabi Yusuf sendiri, seorang Nabiullah. Dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak bisa melepaskan nafsu ini. Inna nafsa la ammaratum bisu. Karena nafsu ini selalu mengajak kita selalu berbuat jahat. Selalu ngajaknya nggak benar aja. Nafsu itu kalau diturutin tambah lama tambah ngelunjak, tambah lama ngelunjak, akhirnya menghancurkan kita sendiri. Dan selalu artinya kalau kita yakin bahwa nafsu tidak pernah mati, nafsu tidak pernah kalah dan terus menggoda, lalu bagaimana caranya kita mengendalikan nafsu itu? Nah, ada passwordnya di ayat itu dengan mustasna minhu, yaitu bunyinya illa ma rahima rabbi, kecuali kalau disayang oleh Allah. Aku tidak bisa membebaskan nafsu karena nafsu selalu mengajaknya nggak benar, kecuali disayang oleh Allah. Berarti di situ Allah memberi kata kunci, password. Jadi caranya bukan bagaimana melawan nafsu, tapi bagaimana caranya supaya kita disayang oleh Allah. Nanti Allah yang mengecili volume nafsunya itu, maka baru nafsu terkendali kalau kita disayang oleh Allah. Yang bisa ngecilin nafsu hanya Allah. Nah, jadi yang jadi persoalan bagaimana supaya Allah senang kepada kita. Ini ilmu barunya. Jadi bukan bagaimana mengalahkan nafsu. Tadi ada kata kunci kecuali kalau disayang Allah. Jadi yang penting gimana? Bagaimana supaya kita disayang oleh Allah. Bagaimana Allah senang kepada kita. Di situ ilmu
yang intinya bagaimana caranya supaya Allah senang kepada kita. Tahu nggak ilmunya apa? Sholat siang malam gitu, sehari 200 rakaat, nggak. Puasa seumur hidup, nggak ada. Hanya satu. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, kalau kita ingin menyenangkan Allah, kalau ada orang mau menyenangkan saya, satu, harus tahu apa yang menjadi kesenangan saya. Kalau kita ingin menyenangkan Allah, hendaklah kita belajar apa yang menjadi kesenangan Allah. Betul nggak? Sering ada orang datang ke saya berdasarkan mimpi. Sakit nggak sembuh-sembuh, akhirnya puasa di makam Sunan Gunung Jati, sudah dapat sekian minggu lamanya. Suatu malam datang mimpi suruh ke rumahnya Pak Kiai Sakur Yasin di Indramayu. Dia datang. Saya tanya dari mana taunya? Dari mimpi. Dan itu sering kali. Dia bawa baju XL, bawa rokoknya rokok Jisamsu. Baju yang dia bawa saya pakai enggak? Sebabnya apa? Saya rokoknya apa Gudang Garam Surya, rokoknya Jisamsu. Saya rokok enggak tuh? Enggak. Berarti dia ingin menyenangkan saya, tapi dia tidak tahu apa yang menjadi kesenangan saya. Gagal. Nah makanya sok bertanya, ya Allah, apa yang paling engkau senangi? Pengen tahu nggak? Yang paling disenangi Allah adalah ketika engkau selalu senang apapun diberi oleh Allah. Itu. Masuk akal nggak? Dikasih uang banyak, alhamdulillah. Dikasih uang sedikit, enggak dikasih uang, uangnya hilang, lulus. Kalau sudah begitu, Anda termasuk orang yang disayang Allah. Enggak punya suami, alhamdulillah. Ketemu sama pacar, ngajak kawin, punya suami, suaminya pacaran lagi. Itu yang disayang Allah. Nah, berarti itulah orang yang disayang Allah, pasti dia akan mampu menguasai nafsunya karena volumenya sudah dikecilin oleh Allah. Sekarang saya mau nanya, kalau orang dipuji enggak senang, dicaci enggak marah, uang banyak tenang saja, enggak punya uang tenang saja, ada nafsunya enggak? Paham enggak? Di situ yang jadi persoalan. Nah, makanya dalam pertarungan kita dengan nafsu, jangan pernah mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita. Tetap yang maha kuat hanya Allah. Maka jangan pernah tinggal sekejap pun, selalu minta bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun saya kiai, tetap saya dengan bapak-bapak 11-12. Paham mana yang 11-12 nih? Sama saja. Saya juga sering digoda, ya. Saya dari Indramayu mau ke Jakarta, ada ceramah di BI, di Bank Indonesia pagi. Jadi berangkatnya uang hotel dikasih, tapi kan lumayan, nggak usah nginep di hotel lagi kan. Jadi berangkat dari malam aja kan, langsung pagi kan, nggak usah di hotel lagi. Jam 12 berangkat. Itu tiba-tiba nasib sial saya banyak kempes di tempat komplek pelacuran. Namanya di Legok. Di tengah saya sedang mengganti ban dalam, keluarlah itu setan berwujud manusia tuh. Kira-kira 17 aja lah, kira-kira gitu. Masih mulus sekali kok, sambil ngerokok Gudang Garam, Marlboro.
Dia tanya, sedang apa mas? Sedang ganti ban neng. Apabila bapak mau ganti oli, di dalam ada. Jantung pun berdebar-debar kan. Wah, melihat Pak buat ada yang montok, masih muda sekali, apanya mulus sekali. Tengok kanan, tengok kiri, ada yang kenal kali gitu. Nah, ketika saya sedang berdebar, ini malaikat nih bilang, kamu kiai jangan coba-coba gitu. Kata setannya apa? Ya ini kan malam nggak ada orang. Terjadi dialog yang keras di dalam diriku itu. Jangan coba-coba. Kalau kamu melakukannya berarti sama engkau bikin umatmu menjadi murtad begini. Ya itu kan kata setannya apa? Ya orang kan memikul dosa masing-masing. Iya, tapi kalau kalian lakukan, sekarang sedang musim penyakit ain, Pak Kiai, kata malaikatnya. Kata setannya, kan bisa pakai kondom. Kata malaikatnya, kondom zaman sekarang banyak yang bocor. Kata setannya, ya didobel kan bisa. Bayangkan, di tengah perdebatan itu, pertengkaran sengit itu, ketika makanya saya ingin mengatakan, ketika pertempuran dalam dirimu yang sengit itu, ketika Anda merasakan hampir Anda kalah dalam pertempuran, tolong jangan malu, jangan segan, segera menjeritlah, panggillah Tuhanmu. Itu, ya Allah, tolonglah aku lemah, aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pertolonganmu. Makanya jangan sekali-kali kita menganggap kita mampu. Kita tetap standarnya la haula wala quwata. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang yang bisa menguasai nafsu ternyata bukan bagaimana melawan nafsu, tapi lebih kuat kita bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah. Amin. Dah gitu aja.